Kabar nih, santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Film ini menceritakan tentang kasus penculikan dan pemerkosaan, disertai pembunuhan yang menimpa banyak wanita muda di Amerika, dengan sosok predator psikopat yang masih misterius. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita yang tengah kabur dari sosok misterius, hingga akhirnya memutuskan untuk melompat dari sebuah jembatan dan terjatuh di atas truk muatan kayu yang tengah melintas di bawahnya. Marshall yang merupakan anggota kepolisian kini tengah berada di rumah mantan istrinya untuk mengantar anak perempuannya yang bernama Faye ke sekolah. Namun Marshall yang mengetahui bahwa anak perempuannya sekarang sudah mulai beranjak remaja dan mulai dekat dengan teman lelakinya, turut memberikan nasihat agar anaknya itu lebih waspada terhadap laki-laki manapun. Di sebuah tempat makan, terlihat Lara yang tengah berbincang dengan sesosok pria parubaya yang diketahui merupakan pria hidung belang. Dan keduanya kini berencana untuk menuju ke hotel. Sesampainya di hotel, pria hidung belang tadi mulai membuka pakaiannya. Namun saat itu juga, tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung memukul kepalanya dari belakang, hingga membuat pria hidung belang tadi pingsan seketika. Diketahui bahwa sosok pria tersebut bernama Cooper, dan ia baru saja mengebiri pria hidung belang tadi karena alasan yang belum disebutkan. Di sana Cooper juga memberikan obat untuk penyembuhan pria hidung belang itu, serta mengancamnya agar tidak menghubungi polisi. Marshall kini tengah berada di sebuah lokasi tempat ditemukannya sosok perempuan yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Marshall dan polisi lainnya tengah menyelidiki kasus kematian perempuan tersebut yang diduga merupakan korban pemerkosaan karena ditemukan adanya bekas luka di sekujur tubuhnya, serta fakta baru yang menunjukkan bahwa si korban telah diberi obat perangsang dan pil KB sebelumnya. Anehnya, korban juga mengalami kerusakan pada gendang telinganya, namun tidak ditemukan adanya kerusakan di kepala si korban. Di tempat Cooper, pria tua itu memberikan Lara sepasang anting yang telah diberi transmitter yang bisa memancarkan sinyal untuk memberitahu lokasinya saat beraksi. Dan diketahui juga bahwa Cooper dan Lara nampaknya kerap melakukan aksi penjebakan pada pria hidung belang, yang tujuannya adalah untuk mengebiri mereka semua atas perbuatan tak senonoh yang mereka lakukan kepada para wanita. Kini Lara kembali akan beraksi dan rencana pertemuan dengan calon korbannya pun dilakukan di sebuah kafe. Namun setelah cukup lama ia menunggu, masih tidak terlihat juga sosok pria yang ditunggunya. Hingga akhirnya ia mendapati calon korbannya yang ternyata sudah dari tadi mengawasinya dari tempat parkir. Cooper yang datang terlambat kini harus mengejar Lara dengan berbekal sinyal yang diperoleh melalui antingnya. Sialnya, saat ia mulai dekat dengan mobil yang membawa Lara, saat itu juga ia harus mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan sinyal, dan Lara pun tidak terlacak lagi. Pengendara mobil yang sempat ditabrak itu pun keluar bersamaan dengan mobil polisi yang sedang berpatroli di sana. Alhasil Cooper pun kini harus berada di kantor polisi dan diminta untuk menjelaskan semua yang tengah dilakukannya. Dari sini juga terungkap bahwa Cooper merupakan seorang mantan hakim yang selalu sukses memecahkan banyak kasus besar, termasuk juga sejumlah kasus yang sempat terjadi di kantor kepolisian tempat Marshall bekerja. Sayangnya, pria tua itu telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, tepat setelah istri dan anak perempuannya tewas dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Itulah mengapa Cooper sangat termotivasi untuk mengebiri semua pria hidung belang yang ada di kota tersebut. Di ruang interogasi, Cooper terus-menerus mengoceh soal kasus penculikan Lara yang kini tengah dalam bahaya. Hingga akhirnya Marshall dan timnya yang juga sedang menyelidiki kasus penculikan wanita pun memutuskan untuk bekerja sama dengan mantan hakim itu. Pencarian dilakukan dengan melibatkan beberapa anggota polisi lainnya, dengan dibantu oleh sebuah drone untuk menemukan sinyal Lara. Hingga akhirnya penyergapan pun dilakukan di sebuah rumah yang diyakini menjadi sumber sinyal tersebut. Di rumah itu juga Marshall menemukan perempuan lain yang sebelumnya diculik. Salah satunya bernama Julie, beserta dengan Lara yang terlihat tengah ketakutan di dalam sebuah kamar. Lalu ditangkaplah sosok yang diduga menjadi dalang dari aksi penculikan tersebut yang bernama Simon.
Di kantor polisi, Simon yang tengah diinterogasi oleh si legit Russell justru memperlihatkan gelagat yang aneh. Ia terlihat seperti orang dengan masalah gangguan kejiwaan yang membuat emosinya sangat labil. Bahkan sejumlah pertanyaan yang diberikan pun tidak dijawabnya. Sambil menangis, ia malah meminta agar dirinya dipulangkan ke rumahnya. Sementara Marshall yang mendapat laporan tentang temuan sebuah barang yang menjadi alat untuk merusak gendang telinga para korban si Simon, dia dengan penuh amarah mengebrak meja di sana, yang semakin membuat Simon terlihat sangat ketakutan. Tak hanya itu, polisi juga menemukan banyak DNA yang didapat dari lokasi rumah Simon, termasuk beberapa barang dan foto wanita yang diduga berasal dari para korban yang sudah diperkosa dan dibunuh di sana. Sementara itu, 6 polisi yang tengah berada di basement rumah Simon tiba-tiba tewas di tempat karena menghirup semacam gas beracun yang keluar dari pipa. Polisi yang mendapat laporan itu pun langsung marah hingga akan memukul Simon karena merasa rekan timnya telah dijebak olehnya. Lalu di tengah kekacauan itu, Simon mulai meracau. Dan ketika dipancing oleh Russell, pria tersebut mulai menceritakan tentang sebuah permainan penyiksaan yang diberi nama Winterberg. Kini polisi mulai kebingungan dengan sosok pelaku penculikan wanita yang sebenarnya. Karena sampai sekarang Simon masih terus meracau ketika diinterogasi. Dan kejadian pembunuhan 6 polisi sebelumnya juga mengindikasikan seolah ada sosok lain di balik Simon. Sedangkan pengakuan Julie pada Russell justru mengarah kepada Simon yang menyebut bahwa sosok yang menyekapnya selama ini memiliki emosi labil dan sering berubah-ubah. Kadang Simon berlagak seperti seorang difabel, namun kadang ia juga terlihat layaknya orang normal. Tak berhenti sampai di situ, sekarang polisi kembali dikejutkan dengan ledakan sebuah mobil anggota polisi lainnya yang terparkir di dekat kantor. Di tengah kekacauan itu, polisi kini mendapat fakta baru mengenai kasus lama tentang pembunuhan wanita bernama Amy yang diketahui merupakan ibu kandung dari Simon. Dari data kepolisian disebutkan bahwa Amy tewas karena bunuh diri di tahun 1995 dan ia sempat menjadi korban penculikan dan pemerkosaan di tahun 1986. Hingga akhirnya ia dibuang ke danau, namun berhasil menyelamatkan diri dalam kondisinya yang sedang mengandung Simon. Sementara itu di rumah Cooper, Russell dan Glasgow terlihat sedang mencari data-data yang mereka butuhkan dari komputer pribadi Cooper. Dari sini juga diketahui bahwa Lara merupakan anak angkat dari Cooper yang selama ini selalu dipenuhi semua kebutuhan hidupnya, termasuk rumah mewah yang sekarang sedang ditempatinya bersama Cooper. Lara juga menilai bahwa Cooper merupakan sosok yang baik dan tidak seperti kebanyakan pria lainnya yang hanya berpikir tentang mantap-mantap semata. Di waktu yang sama, Marshall tengah berbincang dengan Cooper di sebuah perpustakaan. Di sana, polisi itu tampaknya sudah mengetahui tentang aksi kebiri yang kerap kali dilakukan oleh Cooper pada semua pria hidung belang di kota tersebut. Cooper beralibi bahwa semua aksinya itu merupakan hukuman yang pantas untuk para pelaku kejahatan seksual. Ia menganggap bahwa selama ini hukuman yang diberikan oleh negara tidak akan membuat para pelaku menjadi jera, dan selalu saja terjadi kejahatan yang sama setiap kali pelaku itu bebas dari tahanan. Ditambah lagi dengan kasus yang sempat menimpa istri dan anak perempuannya. Maka tak mengherankan bila pada akhirnya Cooper pun bekerja sama dengan Lara untuk melakukan aksi tersebut yang dianggapnya sebagai hukuman yang pantas untuk para penjahat kelamin. Sementara itu si mantap Russell yang memiliki basic ilmu psikolog berusaha untuk mendalami kejiwaan dari Simon dengan berdandan lebih casual dan terbuka. Dia mengintervensi tahanan itu dengan banyak pertanyaan dan diiringi dengan pancingan agar Simon bergairah dan mau mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Nah, saat itu Russell mulai menyadari adanya sosok Simon yang lain. Dia pun mulai mendapat beberapa jawaban dari tahanannya itu. Simon bahkan sampai mengungkapkan bagaimana ibunya dulu memperlakukannya layaknya binatang yang berada dalam kurungan. Tapi tak berlangsung lama, emosi Simon berubah jadi amarah yang memuncak dan langsung menyerang Russell dan berniat untuk memperkosanya. Untungnya, saat itu juga anggota polisi lainnya segera datang dan menahan Simon.
Russell yang terlihat tengah menenangkan dirinya setelah mendapat serangan dari Simon dikagetkan dengan sebuah paket berukuran besar yang tertulis nama Marshall sebagai pengirimnya. Ia juga menemukan secari kertas yang bertuliskan Winterberg yang mengingatkannya pada jenis permainan yang selalu dikatakan Simon selama ini. Sontak saja petugas polisi wanita itu langsung menduga jika paket tersebut berisikan bom dan menyuruh semua petugas lainnya untuk keluar menjauh dari gedung. Di rumah Glasgow, anggota polisi yang juga merupakan rekan kerja dari Marshall dan Russell baru saja tiba di sana. Namun ia dikagetkan dengan kondisi kekasihnya yang pingsan, serta anak mereka yang masih bayi itu sudah tidak ada lagi di sana. Ia juga menemukan sebuah pesan dari si penculik agar mengeluarkan Simon yang masih berada di kantor polisi demi keselamatan anaknya yang telah diculik. Dengan cepat Glasgow kembali menuju ke kantornya yang saat ini tengah kacau karena isu paket bom yang baru saja diterima oleh Russell. Akhirnya Glasgow pun membebaskan Simon dengan memakaikannya seragam polisi untuk mengelabui petugas lainnya. Hingga tibalah ke sebuah lokasi di mana Simon telah dijemput oleh sosok misterius. Marshall yang menyadari adanya kejanggalan dari paket itu pun langsung menuju ke ruangan tahanan Simon dan menemukan tahanannya itu sudah tidak ada lagi di sana. Ia yang sangat yakin bahwa isi paket tadi bukanlah sebuah bom, langsung mendekatinya bersama dengan dua petugas penjinak bom. Dan ketika paket itu dibuka, ternyata isinya adalah bayi, yaitu anak si Glasgow yang tadi sempat diculik oleh sosok yang masih misterius. Dan itu hanyalah sebuah pancingan agar Simon bisa keluar dari sana. Di kantor polisi, berkas Amy kembali dibuka dan penyelidikan tentang sosok pria yang telah menculik dan menghamilinya pun terarah pada seorang pria bernama David, yang sekaligus juga merupakan sosok pria tua yang sempat mengalami kecelakaan mobil dengan Cooper di awal film. Tanpa menunggu lama, Marshall dan timnya pun bergegas melakukan penangkapan pada sosok yang diduga merupakan ayah kandung dari Simon, yang kini diketahui telah tinggal di sebuah apartemen. Marshall dan yang lainnya dikejutkan dengan keberadaan Simon di sana, yang diketahui baru saja membunuh David. Saat itu juga mereka langsung menangkap Simon. Sementara itu Cooper yang baru tiba di rumahnya menyadari bahwa Lara sudah tidak ada di sana dan komputernya pun ternyata telah diretas oleh seseorang yang nampaknya telah menyelinap masuk dan menculik anak angkatnya itu. Cooper langsung melaporkan semua kejadian yang dialaminya kepada Marshall dan menuntut agar pihak kepolisian bisa segera menemukan Lara atau biar dirinya saja yang akan mencarinya dan menghukum si penculik dengan caranya sendiri. Sedangkan Simon kini meminta kepada Russell agar ia diberikan kesempatan untuk bisa meminta maaf di hadapan publik atas semua aksinya selama ini. Namun sialnya, ketika sudah berada di pusat kota dengan banyak pasang mata yang melihatnya, Simon justru kembali meracau dan menjelek-jelekan semua korbannya. Sontak polisi pun langsung menghentikannya dan mengamankan Simon dari amukan keluarga korban yang hadir di lokasi itu. Cooper yang juga berada di sana memutuskan untuk mengikuti mobil yang membawa Simon. Hingga di tengah jalan, ia memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke mobil Simon dengan maksud agar bisa menghabisinya dengan caranya sendiri. Naasnya, ketika mobil itu terguling dan Cooper berhasil meraih Simon, secara mengejutkan muncul sosok misterius dari belakang Cooper, dan sosok itu langsung menembaknya. Ternyata sosok misterius itu adalah Simon yang pernah ditangkap polisi sebelumnya dan merupakan difabel. Sementara sosok Simon yang telah membunuh David adalah saudara kembarnya sendiri yang terlihat normal, namun memiliki jiwa psikopat dalam dirinya. Mereka merupakan kembar identik sehingga sulit untuk dibedakan. Untuk mempermudah memahami alur ceritanya dan tidak bingung, maka kita sebut saja sosok yang ditangkap pertama kali adalah Simon, sedangkan kembarannya yang telah membunuh David adalah Stuhl. Balik ke cerita, Marshall yang tengah mengamati rekaman CCTV di ruang tahanan Simon kini menemukan adanya kejanggalan, dan dia baru menyadari bahwa Simon tidak memiliki kepribadian ganda, melainkan ada dua sosok yang berbeda. Simon difabel yang pertama ditangkapnya terlihat sedang menulis dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan Simon si pembunuh yang ditangkap karena membunuh David terlihat menulis dengan cara kidal. Kini Marshall pun menyadari bahwa Simon merupakan kembar identik.
Dan saat itu juga ia memutuskan untuk mengejar rombongan polisi yang membawa Simon. Tapi sayangnya ia hanya menemukan jasad Cooper yang telah tewas ditembak. Sedangkan Russell telah dibawa oleh si kembar Simon. Marshall juga mendapat keterangan dari anggotanya yang juga turut berada di sana bahwa Simon ada dua. Dan salah satunya mengatakan akan mengambil Russell. Sedangkan Simon yang satunya lagi mengatakan akan tetap bersama wanita yang lebih muda, yaitu si Lara. Polisi itu juga mengatakan sempat mendengar soal permainan Winterberg tanpa mengerti maksud dari kata tersebut. Polisi, Marshall yang sempat penasaran dengan kata Winterberg akhirnya menemukan arti dari kata tersebut yang merupakan ajaran dari kepercayaan tertentu yang menyembah berhala dan melakukan pengorbanan hewan dengan membakar atau menenggelamkannya. Kata itu juga yang selama ini kerap diucapkan oleh Simon, serta memiliki korelasi dengan rekaman Amy saat menjalani terapi. Dari sini juga Marshall menemukan alat penghilang sinyal yang selama ini terpasang di boneka beruang milik Stuhl. Dan setelah Marshall mencabutnya, maka sinyal dari Lara pun terdeteksi, yang menunjukkan pada sebuah lokasi danau yang jauh dari kota. Di waktu yang sama, si kembar Simon terlihat tengah mempersiapkan permainan Winterberg di sebuah danau beku dengan dua kantong plastik berisi Russell dan Lara yang ada di dalamnya. Kantong plastik itu pun dilumuri dengan minyak dan kedua kembaran itu kini melempari plastik tadi dengan bola-bola api dari tepi danau. Namun keseruan permainan itu pun tak berlangsung lama karena polisi kini tiba di sana dan si kembar Simon pun kabur ke arah hutan. Marshall dan timnya kini memburu si kembar Simon dengan masuk ke dalam hutan. Namun sialnya Russell yang memaksa ikut ke sana malah ditangkap oleh Stuhl. Sementara Marshall berhasil menangkap Simon. Sekarang mereka melakukan pertukaran untuk sandera masing-masing di tengah danau beku. Dalam kondisi emosi yang kacau, Stuhl mengancam Russell dengan menembaki permukaan es yang ada di bawahnya, hingga membuat sebagian es pun menjadi retak. Seolah tak ingin melewatkan kesempatan tersebut, Marshall melepas Simon dengan menyuruhnya agar berlari ke arah kembarannya dan memeluknya segera. Karena begitu polos, Simon pun menuruti perkataan Marshall, hingga akhirnya permukaan danau beku yang tak kuat menahan bobot kedua tubuh si kembar itu pun retak dan mengakibatkan keduanya tercebur di air yang sangat dingin. Si kembar Simon kini meregang nyawanya di danau yang beku. Sedangkan Marshall yang sempat ditembak oleh Stuhl berhasil diselamatkan oleh si mantap Russell. Di akhir film terlihat Lara yang begitu tegar merelakan kepergian Cooper yang merupakan ayah angkatnya. Sementara Faye yang dijemput Marshall mendapat kejutan karena ayah yang disayanginya itu kini telah menemukan sosok istri yang tepat untuknya. Dan ia adalah si mantap Russell, atau bisa juga disebut si legit Russell. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Psikopat yang selama ini menculik dan memperkosa para wanita muda akhirnya telah mati dengan begitu mengenaskan. Dan kota itu pun terbebas dari para psikopat penculik wanita muda. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya.